Mohon pengampu oleh Bapak Restu Yendika Sekti Jendata SHMH. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam materi ini ada beberapa sumber Pancasila, yaitu satu, Pancasila sebagai sumber historis. Pancasila bersumber dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum ada saat kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti ketuhanan, kepercayaan kepada Tuhan dalam berbagai agama dan kepercayaan lokal, kemanusiaan, sikap gotong royong, saling menolong dan menghormati sesama, persatuan semangat kebersamaan antar suku dan kerajaan, musyawarah tradisi rembuk desa, musyawarah adat, keadilan sosial, pembagian hasil bersama dan keadilan sosial. Secara formal, Pancasila dirumuskan melalui proses sejarah yang dimana 1. Sidang BPPKI 29 Mei dan sampai 1 Juni 1945, dan yang kedua pidato Soekarno 1 Juni 1945, yang ketiga Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan yang keempat ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan 8 Agustus 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber sosiologis. Pancasila sebagai sumber dari realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia, yang dimana majemuk atau suku, agama dan budaya, menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, mengutamakan harmoni daripada konflik. Contoh penerapan dalam sosiologis. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang dimana mencerminkan kebutuhan masyarakat majemuk untuk hidup rukun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, yang dimana sesuai dengan budaya masyarakat, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan sila kelima, keadilan sosial, mencerminkan harapan masyarakat terhadap kesejahteraan bersama. Makna sosiologis, Pancasila lahir dari nilai-nilai yang benar, hidup untuk dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai sumber politis, di mana Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia. Pancasila di mana menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi sumber dari segala sumber hukum negara dalam kehidupan politik, yang dimana demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal murni atau otoriter. Kekuasaan negara dijalankan berdasarkan nilai, yang dimana 1. Kemanusiaan, 2. Persatuan, 3. Permusyawaratan, dan 4. Keadilan. Makna politis, Pancasila mengarahkan politik agar tidak menyimpang dari nilai moral dan kehidupan bangsa. Kita masuk pada bagian B, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian umumnya itu: 1. Dinamika Pancasila sebagai Pancasila bersifat hidup dan berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Yang kedua, tantangan Pancasila berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang
melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, jadi argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana Pancasila tetap relevan, sekaligus bagaimana menghadapi tantangan agar tidak tergores oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Tidak bersifat statis atau kaku, tetapi fleksibel dan kontekstual. Yang kedua, nilai dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, misalnya dalam demokrasi digital, globalisasi, ekonomi, dan HAM. Yang ketiga, tetap menjadi pedoman moral, politik, dan hukum, meskipun bentuk penerapan bisa berbeda dari masa ke masa. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Globalisasi dan budaya asing yang dapat mengikis nasionalisme. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Yang ketiga, krisis moral dan korupsi yang bermodal keadilan sosial. Dan yang keempat, kemajuan teknologi informasi yang memunculkan disinformasi ala perpecahan. Tujuan pembatasan dalam mata kuliah Pancasila, yaitu yang dimana 1. Dapat memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Yang kedua, mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Kita masuk pada bagian C. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yang mana dimensi realita atau reality dimension. Makna umum dimensi realita menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dan berakar dari realitas hidup bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hasil pemikiran abstrak atau tiruan ideologis asing, melainkan berasal dari pengalaman historis, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Contoh konkretnya: 1. Tradisi musyawarah padat di desa mencerminkan sila ketiga. Kedua, kebiasaan gotong royong dan tolong menolong mencerminkan sila kelima. Dan yang ketiga, toleransi umat beragama menggambarkan sila ke-1 dan kedua. Dimensi idealisme, makna umum. Dimensi idealisme menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita, tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa yang bernegara, yang menjadi arah pedoman normatif bagi penyelenggaraan negara. Contohnya: 1. Persiapan keadilan sosial bagi kebijakan ekonomi nasional. Kedua, penegakan hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, pengembangan demokrasi Pancasila sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Kesimpulan, dimensi idealisme Pancasila tidak hanya menggambarkan kenyataan, tetapi memberi arah-arah cita-cita bagi bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat yang adil dan bermoral serta sejahtera. Dimensi fleksibilitas atau pengembang makna umum. Dimensi ini menegaskan bahwa Pancasila bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pancasila dapat dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks baru tanpa mengubah nilai
atau dasarnya. Contohnya, sila 1. Sila keadilan sosial diterapkan dalam pemetaan akses internet dan pendidikan digital. Yang kedua, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mengatasi polarisasi politik di media sosial. Yang ketiga, kerakyatan diterapkan dalam partisipasi publik melalui demokrasi. Baik, kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai sistem etika, yang dimana Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan konstitusi, Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem etika, yakni berpedoman moral bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Sistem etika adalah kumpulan nilai, prinsip, dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia agar bertindak sesuai moral, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai etika pada setiap sila, yaitu sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana toleransi, hormat beragama, prestisialitas. Contohnya, perilaku menghormati agama orang lain, berdoa sesuai keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Etika, hak asasi manusia, keadilan dan empati. Contohnya, perilaku menolong orang yang kesulitan, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Etika, solidaritas, kebersamaan, nasionalisme. Contohnya, mengutamakan kepentingan bangsa pada golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Etika, musyawarah, demokrasi bijaksana. Contohnya, perilaku mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika, keadilan sosial, kepedulian, dan pemerataan. Contohnya, membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Baik, kita akan lanjutkan alasan Pancasila disebut sistem etika, di mana bersifat terpadu dan konsisten. Lima sila membentuk satu kesatuan etika yang saling mendukung, bukan berdiri sendiri. Kedua, mengundang prinsip moral universal. Nilai Pancasila bersifat universal, relevan untuk semua kalangan dan situasi sosial. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dapat menerapkan nilai Pancasila perilaku sehari-hari, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di luar masyarakat. Keempat, mendorong tindakan bertanggung jawab. Pancasila menekankan tanggung jawab sosial, sehingga setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. Yang kelima, sumber inspirasi karakter. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar pendidikan karakter, menumbuhkan jujur, disiplin, toleransi, dan peduli sosial. Baik, terima kasih. Sekian saja pada materi yang saya paparkan. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo.